warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Silvia, mahasiswa semester 2 program studi PG PAUD di Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini saya buat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Cilda Kumala Azhari SPD MPD dan Ibu Happy Ika Melvina MPD. Video kali ini saya akan membahas tentang teori kognitif. Mari kita simak videonya. Belajar merupakan sebuah proses yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup. Salah satu tanda orang belajar adalah adanya suatu perubahan tingkah laku dalam hidupnya. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah berakhirnya melakukan aktivitas belajar. Walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar, misalnya perubahan fisik, mabuk, gila, dan sebagainya. Sama halnya dengan belajar, mengajar pun pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar anak didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong anak didik melakukan proses belajar. Dalam teori kognitif, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Teori belajar kognitif muncul dilatar belakangi oleh ada beberapa ahli yang belum merasa puas terhadap penemuan-penemuan para ahli sebelumnya mengenai belajar, sebagaimana dikemukakan oleh teori behavior yang menekankan pada hubungan stimulus, respon, reinforcement. Munculnya teori kognitif merupakan wujud nyata dari kritik terhadap teori behavior yang dianggap terlalu naif, sederhana, tidak masuk akal, dan sulit dipertanggungjawabkan secara psikologis. Perubahan tingkah laku seseorang dapat sangat dipengaruhi oleh proses belajar dan berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Belajar melibatkan prinsip-prinsip dasar psikologi, yaitu belajar aktif, belajar lewat interaksi sosial, dan lewat pengalaman sendiri. Prinsip teori kognitif. Teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang menekankan belajar sebagai aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Para psikologi kognitif yakin bahwa pengetahuan yang sudah ada atau dimiliki sangat menentukan keberhasilan mempelajari informasi atau pengetahuan baru. Tujuan teori kognitif. Perolehan pengetahuan adalah proses interaktif seseorang dengan lingkungannya. Secara aktif akan terjadi perubahan terjadi pada diri seseorang dan lingkungannya. Dan seseorang yang mengkonstruksikan pengetahuan yang dimiliki dengan menghubungkan informasi baru dan informasi yang diperoleh sebelumnya menjadi suatu struktur pengetahuan yang makna. Teori menurut para ahli. Menurut Brunner, manusia sebagai pemikir, pemroses, dan pencipta informasi. David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada, meliputi fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Teori belajar Robert Gagne. Gagne mengembangkan teori belajarnya berdasarkan asumsi bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu merupakan akibat dari belajar, serta belajar merupakan proses yang sifatnya kompleks. Stimulus dari lingkungan merupakan faktor eksternal yang dapat dimodifikasi sedemikian sehingga menunjang proses kognitif individu yang belajar. Proses kognitif ini bersama kondisi internal lainnya berinteraksi dengan kondisi eksternal untuk menghasilkan suatu performasi sebagai hasil belajar.
Teori belajar Jane Piaget. Menurut Jane Piaget, dasar belajar adalah aktivitas anak ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik. Anak tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai individu yang terbatas, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Bagaimana seorang anak berinteraksi dengan orang lain memainkan peran penting dalam pengembangan citra alamnya. Dengan berbagi ide dengan orang lain, seorang anak yang sebelumnya memiliki visi subjektif dari sesuatu yang mereka amati akan mengubah visi mereka menjadi objektif. Kesimpulan, 3 proses kognitif yang berlangsung dalam belajar yaitu memperoleh informasi baru, transformasi pengetahuan, dan evaluasi. Supaya pengetahuan dapat dengan mudah ditransformasikan, perlu memperhatikan 4 tema pendidikan untuk perkembangan siswa yaitu struktur pengetahuan, kesiapan, intuisi, dan motivasi. Proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik melalui 3 tahapan perkembangan kognitif yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Tetapi urutan tahapan berpikir atau perkembangan kognitif tersebut tidak dikaitkan dengan usia siswa. Brunner lebih menekankan bagaimana siswa mengeksplorasi potensi yang dimiliki. Itulah video tentang teori kognitif. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.